Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 6 ya. Khususnya kelas program khusus yang saya hormati. Pada pertemuan kedua pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang profesi penyuluh agama. Nah, ini kenapa saya membahas ini? Sesuai dengan perkembangan zaman yang senantiasa membawa keadaan yang baru, seiring dengan perkembangan iptek yang juga menyumbang banyak sekali perbaikan dan kemudahan bagi kehidupan kita. Tentunya iptek ini memberikan dampak tidak hanya positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Maka penyuluhan agama tidak akan pernah berhenti, karena persoalan yang dihadapi masyarakat pun tidak akan pernah kunjung selesai. Sampai kapan ya? Ila yaumil qiyamah. Dengan demikian, maka tugas seorang penyuluh agama itu tidak akan pernah selesai. Malah makin meluas, karena sepanjang waktu selalu ada hal yang baru, dan karenanya kehidupan pun terutama berurusan dengan pengembangan masyarakat beragama akan selalu membutuhkan penjelasan sebagai langkah untuk merespon kemajuan tadi yang berhubungan dengan iptek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, agama itu kan titik sentral dalam kehidupan, terutama di Indonesia ya. Agama dan pembangunan masyarakat itu sesuatu yang berjalan beriringan. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Maka setiap masanya itu membutuhkan interpretasi, membutuhkan pemahaman yang berbeda, yang sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Nah, hal ini interpretasi tadi atau gambaran atau analisis atau apalah yang berhubungan dengan menginterpretasi atau memudahkan orang untuk memahami. Ini dilakukan oleh para tokoh agama, cendekiawan. Nah, kemudian tokoh agama, dalam hal ini agama kita, agama Islam, itu kan oleh ulama. Ulama yang memenuhi standar untuk melakukan ijtihad. Jadi tidak semua orang, semua pemeluk agama bisa melakukan ijtihad. Nah, syarat-syarat ijtihad tentunya ada pada materi mata kuliah yang lain, mungkin di fikih atau di usul fikih. Nah, dari hasil ijtihad tadi hasil ijtihad itu perlu disampaikan kepada umat. Nah, tugas menyampaikan ini adalah
Salah satunya adalah penyuluh agama Islam. Nah, tugas penyuluh itu adalah menyampaikan ijtihad dari ulama. Oleh karena itu, masyarakat harus dididik dan dibimbing agar ikut aktif merubah cara berpikir dengan cara yang lebih baik. Harus diberi ilmu pengetahuan agama yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Menerangkan ke masyarakat pun dengan sesuai dengan kemampuan masyarakat, kemampuan menerima pesan dari masyarakat itu sendiri. Nah, cara berkomunikasi paling tepat untuk menyampaikan suatu hal yang baru kepada masyarakat atau umat beragama adalah dalam bentuk penyuluhan agama. Seperti saya sampaikan tadi, penyuluh agama bertugas menghubungkan sumber dengan masyarakat atau umat sebagai yang membutuhkan. Jadi yang punya masalah itu masyarakat, yang mengeluarkan produk hukum itu kan ulama. Ulama itu mengambil hukum berdasarkan Quran dan hadis dan dasar-dasar yang lain tentunya. Kemudian solusi tadi yang menyampaikan adalah penyuluh agama. Jadi dapat dikatakan bahwa tugas penyuluh agama merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan menyampaikan suatu hal yang baru, yang lebih baik, yang menguntungkan pada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan umat dalam masalah keagamaan. Oleh sebab itu, tugas penyuluh agama di samping menjadikan masyarakat yang aktif dan dinamis juga harus mampu menciptakan iklim atau keadaan yang memungkinkan umat itu mau melaksanakan hal-hal yang telah disuluhkan. Nah, maka tugasnya kan macam-macam. Penyuluh agama itu menyebarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama, membantu masyarakat atau umat dalam berbagai kegiatan keagamaan, membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama, membantu masyarakat mencari solusi atas persoalan yang dihadapi, mengusahakan suatu rangsang atau stimulus, jadi merangsang agar masyarakat lebih proaktif dalam menanggapi perkembangan. Jadi zaman boleh berkembang, pengetahuan terus berkembang, namun agama harus mampu menjawab tantangan-tantangan atau ekses-ekses negatif dalam rangka menghindari ekses-ekses negatif. Saya adalah orang yang sangat senang sekali, bahkan setidaknya sehari sekali saya melihat channelnya Syekh Ahmad Didat atau Dr. Zakir Naik, walaupun memang metodenya berbeda atau mungkin cara berpikirnya berbeda, namun tentunya saya kan bukan orang yang sepadan, jadi sangat jauh lah dari beliau. Berdua saya mengagumi karena apa? Selain dikaruniai hafalan yang luar biasa, juga pemahaman yang bagus, yang kritis. Nah, ini tentunya juga menjadi pemicu bagi kita untuk selalu menggali. Ilmu itu kan bukan hanya dari dalam diri kita sendiri, tapi juga bisa dari luar. Dari dalam agama kita, bisa juga dari luar agama kita. Nah, ini yang akan menjawab tantangan. Jadi kita tidak inklusif, tapi kita harus open minded sebagai orang yang berilmu.
Harus open minded. Kenapa ini berbeda? Kenapa ini sama? Nah, itu. Kembali ke topik. Jadi kesimpulan saya tadi, selama masih ada manusia dan masih ada kegiatan keagamaan di dalam masyarakat, atau selama manusia masih beragama, maka penyuluhan agama tetap memegang peranan penting. Apa? Sebagai dasar atau sebagai usaha agar masyarakat dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik. Nah, saya mulai. Prinsip, sudah berapa menit ya baru pembukaan. Prinsip penyuluhan agama itu kan yang pertama harus diselenggarakan berdasarkan keadaan dan fakta yang nyata di lapangan. Jadi tidak semua fatwa atau fatwa ulama itu disampaikan ke masyarakat. Boleh disampaikan sebagai pengetahuan, tapi memilah dan memilih mana yang penting atau mana yang ada di persoalan masyarakat itu. Kemudian kegiatan penyuluhan ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam intern agama. Jadi masyarakat di suatu tempat yang agamanya sama. Kenapa? Di luar agama itu kita dilarang oleh undang-undang. Jadi kita berdakwah itu ya intern agama. Nah, di luar agama sendiri itu adalah dalam rangka toleransi dan menghormati atau menghargai kepercayaan orang lain. Penyuluhan agama seharusnya dilakukan atas dasar kepentingan dan kebutuhan sasaran. Jadi dasarnya itu ya kebutuhan objek penyuluhan itu. Jadi masyarakat atau umat sendiri. Penyuluhan agama merupakan pendidikan yang bersifat demokratis, tanpa paksaan, untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan keyakinan. Jelas kan, ini kalimat yang tidak ambigu. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, diperlukan adanya kerjasama antara penyuluhan agama, lembaga dakwah, dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Karena di suatu tempat itu kan ada lembaga-lembaga. Ada lembaga masjidnya, takmir masjid. Penyuluh agama sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan masjid sebagai otoritas keagamaan di suatu tempat tentunya harus bersinergi, harus bekerja sama dengan guru-guru yang ada di daerah, di tempat masyarakat itu berada, dan tokoh-tokoh masyarakat lain. Ketika ini bersinergi, maka akan tercipta masyarakat yang baik. Nah, rencana kerja itu juga merupakan suatu keniscayaan yang harus disusun berdasarkan tadi kebutuhan dan kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, metode dan media yang paling baik untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemauan umat untuk berubah dalam menggunakan audiovisual. Nah, ini kan termasuk media yang baru dalam dunia penyuluh agama. Kemudian penyuluh agama harus bersifat luas dan menyediakan diri pada situasi dan kondisi sasaran. Jadi tidak kaku. Penyuluh itu kan bukan pengambil kebijakan, hanya berusaha membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, yang terakhir tetap seperti pendidikan juga, evaluasi hasil penyuluhan agama harus didasarkan atas perubahan-perubahan dalam bentuk kegiatan keagamaan masyarakat umat. Masyarakat atau umat. Jadi hasilnya, evaluasinya itu. Sebelum ini ada masalah ini. Kemudian dengan
adanya kegiatan-kegiatan keagamaan, maka efeknya menjadi seperti apa? Masyarakat beragama itu seperti apa? Itu. Kemudian falsafahnya. Falsafah penyuluhan agama yang merupakan dasar pengertian dan merupakan dasar untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja, karena falsafah merupakan landasan arah perilaku yang didasarkan pada pandangan dunia atau world view berdasarkan uraian sebelumnya di atas tadi yang saya sampaikan. Maka dapat dirumuskan beberapa aspek landasan filosofis penyuluh agama, bahwa penyuluhan agama merupakan proses mewujudkan cita-cita Islam mulia dari pribadi, keluarga, dan masyarakat. Penyuluhan agama merupakan proses pendidikan, yaitu apa? Usaha sadar dan terencana untuk mengubah manusia dalam keseluruhan aspek seseorang. Pendidikan yang dimaksud adalah kaitannya dengan masalah keagamaan, baik yang bersifat individual maupun sosial, maupun bersifat ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, mulai dari aspek pengetahuan, keyakinan, kesadaran, sikap, serta perilaku. Sedangkan yang dimaksudkan aspek perilaku adalah segala tindakan, gerak-gerik, ucapan seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam menghadapi keadaan atau situasi tertentu. Nah, penyuluhan agama merupakan proses yang demokratis. Jadi umat itu tidak bisa dipaksa oleh petugas penyuluh agar mau menerima apa yang disampaikan oleh penyuluh. Masyarakat atau umat berhak memutuskan sendiri segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan pertimbangan, kerjasama, dan diskusi. Oleh sebab itu, penyuluh dalam melaksanakan tugasnya harus dapat bekerja sama dengan umat. Jadi harus menyentuh aspek hatinya, afektifnya, agar usahanya itu dapat berhasil. Nah, penyuluhan agama merupakan proses yang terus-menerus. Sejalan dengan perkembangan zaman yang senantiasa membawa pada keadaan baru, karena itu tugas dan kegiatan penyuluhan tidak akan pernah berhenti. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya sebelum manusia itu tidak ada atau kegiatan keagamaan tidak ada, ya penyuluhan agama itu tetap ada terus. Asasnya itu, jadi harus berasaskan kebahagiaan dunia dan akhirat, asas fitrah, asas lillahi ta'ala, asas bimbingan seumur hidup, dan seterusnya sampai asas musyawarah dan keahlian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan semua. Saya harapkan Anda merespon apa yang saya sampaikan. Kemudian tugasnya nanti akan saya berikan pada presensi atau daftar hadir di dalam Google Form yang akan saya kirimkan. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.